Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barwati, NPM 257820003 dari kelas 2A. Nah, di sini saya membuat tugas video hands-on tentang version control system, yaitu sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file player server yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. PCS juga membantu dalam mengelola sisi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan beban dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungannya menggunakan PCS mampu melacak perubahan atau update pada server, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan kembali ke versi sebelum terjadi perubahan. Pemantauan riwayat perubahan file, penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Di sini sebelum kita menggunakan version control system, kita menggunakan Git dan GitHub. Nah, di sini kita harus sudah menginstal Gitnya melalui kode yang di sini ya. Nah, setelah itu, setelah sudah menginstal, kita langsung latihan satu, yaitu lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Langsung saja di sini kita langsung ke Git config global user username. Nah, di sini username-nya kita isi dengan nama lengkap kita. Lalu kita membuat user email. Kita masukkan email. Nah, ini kita masukkan email kita ya. gmail.com. Nah, setelah kita membuat username dengan nama lengkap dan user email, ini supaya setiap komit kita itu tercatat atas nama kita. Nah, itu kita bisa cek dengan git config list. Nah, kita cek ya, git config list. Nah, di sini sudah ada namanya username-nya nama kita dan emailnya nama kita. Lanjut, habis itu di sini kita membuat git repository. Nah, repository ini dalam bahasa Indonesia berarti gudang. Dalam git repository adalah direktori proyek yang sudah terhubung dan dikelola menggunakan Git untuk menyimpan riwayat perubahan. Nah, secara umumnya perintah untuk membuat repository adalah git init nama folder. Nah, di sini kita langsung ke tujuan ini, 82. Ini kita menggunakan git init nama folder kita yaitu project dan npm 257820003. Nah, lanjut. Setelah itu untuk selanjutnya kita masuk ke dalam, buat kita masuk ke dalam folder git ini kita melakukan cd project npm 257820003. Nah, ini kita udah masuk ke sini. Selanjutnya kita melihatnya di sini ada file yang tersembunyi. Nah, cara melihat kita yang file tersembunyi ini menggunakan clear /a h. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ini filenya sudah terlihat nih. Lanjut, kita akan membuat 3 buah file kosong pada repository yang telah kita buat. Nah, kita langsung ke notepad. Kita buat ini file 1 isinya abc. Kita simpan file 1 ini.
Oke, kita save. Maaf, ini tadi file satunya kayaknya belum kita masukin ke folder ya, folder project kita. Maaf, bentar. Nah, ini file satunya kita hapus dulu. Maaf ya, sebentar. File satu kita belum masukin ke project kita yang baru kita buat. Oh, sudah. Nah, selanjutnya kita, karena ini notepadnya hanya bisa langsung menggunakan satu menyimpan, jadi kita langsung ngetik di sini untuk file 2 yaitu def. Kita simpan ulang. Oh maaf, ini glitch-nya. Nah, kita simpan ke file yang kedua yaitu def. Kita simpan ulang. Ini file 2. Terus kita edit untuk file yang ketiga, dhi. Ini file yang ketiga. File 3. Nah, selanjutnya itu setelah kita membuat filenya, kita mengecek status repository dengan git status. Nah, di sini filenya berwarna merah, yang artinya file tersebut dimasukkan ke dalam belum dimasukkan ke dalam stage area. Nah, untuk menandai semua file agar masuk itu ke stage area ini, maka kita menggunakan git add bintang. Nah, kenapa kita menggunakan git add bintang? Karena kalau untuk git add file 1 itu hanya file 1 saja. Nah, kalau untuk git add bintang berarti seluruh file kita masukkan. Jadi kita langsung kita cek git status. Nah, di sini sudah berwarna hijau, yang artinya sudah siap untuk dilakukan commit. Nah, selanjutnya kita langsung menyimpan dengan git commit ya. Kita coba kita menggunakan commit. Maka setidaknya saya step untuk mengubah status menjadi commit. Kedua perintah ini bukan bagian keterangan bagian itu saat melakukan commit. Nah, berarti kita ke commit annotate change itu selanjutnya kita melakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada satu file. Berarti yang file 1 kita tambahkan misalkan 1, 2, 3, kita save. Lalu kita di sini melakukan git commit. Coba kita cek lagi. Kita cek dulu git status dulu ya. Mana status sudah masuk apa belum? Git status. Nah, di sini merah ya, modified. Ini filenya belum masuk nih, jadi kita langsung ke git add bintang. Nah, langsung kita coba lagi, kita cek git status. Nah, di sini filenya sudah masuk ya. Selanjutnya kita
melakukan git commit. Nah, git commit ini kita tekan git commit git commit file 1. Nah, ini sudah masuk ya, kita commit filenya. Kita ini untuk menyimpan perubahan yang sudah berada dalam area dalam repository. Selanjutnya kita ke latihan 3. Jalankan perintah git log pada repository Anda dan di hasil keluarannya pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Nah, jadi yang ketiga ini kita lakukan git log Nah, di sini udah muncul ya commit-nya. Karena sebelumnya kita baru melakukan satu commit, maka agar sesuai dengan instruksi selanjutnya, maka kita ke file 1 lagi, kita melakukan perubahan commit yang kedua, itu dengan menambahkan kita simpan, lalu kita di status, kita lihat nih statusnya sudah masuk apa belum. Status. Nah, di sini masih modified ya, jadi kita harus menambahkannya dengan git add bintang. Lalu kita git status lagi. Git status. Nah, di sini sudah hijau ya. Selanjutnya kita melakukan git commit lagi nih untuk melakukan git perubahan ya. Coba kita lakukan git commit file 1. File 1. Nah, ini sudah masuk ya filenya. Di sini kita harus sudah memiliki 2 commit sesuai dengan perintah pada riwayat 2 riwayat perubahan. Kita langsung ke git log supaya melihat perubahannya. Nah, ini sekarang kita sudah memiliki 2 perubahan, yang ini dan yang ini comitnya. Memiliki 2 commit perubahan. Nah, selanjutnya kita ke git tag. Nah, git tag ini berfungsi sebagai penanda atau label pada commit tertentu. Biasanya digunakan untuk menandai versi aplikasi. Nah, misalkan ini ada versi 1.0, versi 2.1 ya. Nah, selanjutnya kita ke git. Nah, ini dia bintangnya, menggunakan git tag versi 1.0.0. Git tag versi 1.0.0. Selanjutnya kita daftar dengan git tag. Nah, ini sudah terdaftar ya, dan git tag versi 1.0.0. Kemudian kita juga bisa membuat annotate text, tambahkan opsi A dan M. Nah, di sini kita tambahkan menggunakan git tag A versi 1.0.1 versi 1.0.1 dan rilis versi 1.0.1. Aduh, maaf. Nah, di sini ya.
Lalu kita cek lagi menggunakan git. Lalu kita cek menggunakan git. Nah, di sini sudah muncul ya versi 1.0.0 versi 1.0.1. Lalu kita langsung ke latihan 4. Pastikan repositori Git memiliki 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit lalu buat satu tab dengan nama versi 1.0. Nah, di sini kita ke Git tab versi 1.0. Nah, di sini kita tempelnya ada di git log tadi nih. Kita coba pakai yang ini ya. Kita salin, kita tempel. Lalu kita ke git tab, kita cek. Kita ke git tab. Nah, ini sudah masuk nih ya, versi 1.0. Nah, selanjutnya kita ke git show untuk informasi dari tag yang dibuat dengan perintah, yaitu kita untuk menampilkan detail informasi ya. Kita ke git show. Nah, ini informasinya bahwa ini file yang perubahan pertama dan ini yang perubahan kedua. Nah, selanjutnya kita ini ada git diff. Nah, git diff ini sama saja seperti git show. Nah, bisa kita coba ya nih git diff. Nah, ini kita ID commitnya, ID commit 1 dan 2 kita copy. Nah, kita copy. Ini kita copy lagi ID commitnya lagi, yang satunya copy. Nah, ini keluarannya sama saja seperti git show. Selanjutnya kita ke repositori. Nah, ini latihan 5. Buatlah sebuah public repositori dengan GitHub dengan nama init, npm, nama lengkap. Nah, repositori itu kita menggunakan GitHub masing-masing. Nah, kita ke sini ke repositori, ke reposman, kita ada mengisi init npm 25.8.2003 akan nama kita ya. Nah, di sini langsung kita publish, kita edit. Nah, setelah itu kita mendapatkan di sini link dari repositori tersebut. Lalu kita coba masukkan link HTTP pada laporan tugas. Nah, kita masukkan ya. Kita linknya di sini menggunakan perintah GitHub. Git remote. Git remote add GitHub. Nah, kita salin link yang tadi terus kita masukkan ke sini, kita cek. Lalu kita selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada local repository ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Nah, kita coba git push GitHub master. Git push GitHub master. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah berhasil, maka kita kembali ke repository
pencet dulu. Nah, selanjutnya latihan 6. Lakukan perubahan repository Git modifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari pada latihan 3. Nah, kita commit dan push perubahan ke repository GitHub. Nah, jadi di sini kita buka file file yang kedua, lalu kita tambahkan 10. Nah, kita save. Lalu kita git status, kita git maaf ini. Nah, git status. Nah, di sini modified karena belum kita tambahkan kan. Lalu kita langsung saja ke git add. Ini kita tambahkan ya, git add bintang. Lalu di sini kita commit. Nah, di sini kita commit ya, git commit file 2. Nah, ini sudah berhasil commitnya. Lalu kita ke git push nih. Setelah di commit kita push, jadi kita git push kita habis di commit kita git push. Nah, di sini sudah muncul nih kodenya. Lalu ini yang kita copy, itu kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita cek di GitHub kita nih, di file 2. Nah, di sini sudah tertambah ya, 10. Nah, selanjutnya kita ke Nah, di sini ada git clone. Itu selain mengubah lokal repository ke repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online ke repository lokal komputer. Nah, kita menggunakan perintah git clone URL. Nah, di sini kita menyalin hasil repository kita tadi. Kode yang ada di sini. Lalu kita masukkan di sini menggunakan git clone. Git sini git clone. Kita masukkan hasil dari yang kita salin tadi yang ada di akun GitHub ini, kodenya. Nah, kodenya kita salin. Nah, di sini
dengan perintah ini seluruh isi repositori beserta riwayat commit akan tersalin ke komputer kita. Nah, selanjutnya kita ke screenshot dan menentukan perintah git pull terhadap file yang berbeda. Nah, di sini kita git tag yang dibuat dilaporkan ketiga akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push dan git push terkirim ke remote repository melakukan git push. Nah, untuk push salah satu tab, nah kita tuh menggunakan git push origin. Nah, kenapa di sini origin tapi kita tidak memakai origin? Karena kita tadi configure di awal udah menggunakan GitHub. Jadi kita di sini git push GitHub text. Nah, kenapa di sini kita menggunakan text? Karena dia kita nge-push untuk semua text. Nah, di sini kan teksnya belum ada ya, teksnya nih. Nah, jadi kita langsung saja text. Nah, di sini sudah berhasil. Dia sudah menambahkan tagnya. Mari kita lihat, kita refresh, tagnya udah masuk atau belum. Nah, di sini sudah ada 3 tag yang kita buat tadi ya. Nih, versi 1.0, versi 1.0.0. Kita selanjutnya akan melakukan itu sudah melakukan itu. Selanjutnya latihan 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Nah, git pull ini berfungsi untuk mengambil atau menarik perubahan dari repositori online ke repositori lokal. Nah, misalnya kita mengubah dari GitHub. Nah, GitHub ini kita file juga. Nah, di sini kita edit, kita tambahkan teks. Misalkan membaca, oke, kita commit, kita commit change. Nah, selanjutnya maka kita akan melakukan perubahan GitHub ke repositori lokal kita. Nah, tapi sebelum kita melakukannya, kita cek dulu di file 3. Oh, ini sudah masuk nih. Ini harus kita pindahkan ya, biar nggak jadi satu. Tapi kita pindahkan ke sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah. Kita cek lagi ke file yang ketiga. Nah, di sini masih GHI ya, belum ada tambahan yang dari GitHub kita tadi. Belum yang di sini ya, belum kita tambahkan ya. Selanjutnya untuk menambahkan file yang dari GitHub ini ke komputer kita, maka kita tuh menggunakan git push GitHub master. Nah, di sini ya. Kita menggunakan git push GitHub. GitHub text, udah, berarti kita langsung ke git. Oh ya, ini git pull ya, maaf. Git pull. Oke, sudah. Nah, ini sudah berhasil ya, file 3 di perubahannya.
Coba kita file 3, kita buka apa sudah berubah. Nah, di sini sudah menambah ya, dari GHI ada juga membaca yang sudah kita ubah di GitHub. Lanjut, yang 10 spesies tampilan catatan dilihat perubahan yang ada di GitHub. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.